Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Beta Juday 07 hitam kulit keriting rambut. Oke guys, di video kali ini kita menanggapi sebuah problem atau sebuah isu ya. Sebuah isu yang hari ini sangat-sangat viral sekali di media sosial, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui Instagram, Twitter, TikTok paling-paling. Banyak sekali, yaitu masalahnya Rizky Bilar sama Lesti, rumah tangga mereka kawan. Oke, yang membuat saya kesal di sini itu banyak sekali perempuan yang netizen yang berkomentar. Komentarnya seperti ini. Banyak komentar-komentar seperti itu yang saya temukan ya, bahwasanya para perempuan Indonesia ya, Indonesia khususnya, jangan mendekati, hati-hati mendekati laki-laki yang berinisial R. Nah, itu yang membuat saya kesal. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar dampaknya kepada kita laki-laki Indonesia, apalagi khusus buat laki-laki yang berinisial R. Kenapa seperti itu? Tidak semua laki-laki itu perbuatannya sama seperti yang dilakukan oleh Rizky Bilar, saudara. Ya, ada laki-laki yang paham bagaimana menjalankan rumah tangga itu dengan baik dan benar. Ada juga yang tidak paham bagaimana cara menjalankan rumah tangga itu menuju keharmonisan, menuju samawa, ya, menuju sakinah, mawaddah, warahmah itu. Laki-laki yang paham terkait dengan rumah tangga, maka dia akan menyelesaikan problem rumah tangganya itu dengan cara yang baik. Laki-laki yang akan mengerti tentang bagaimana menghargai seorang perempuan yang jadi istrinya, maka dia tidak akan berselingkuh. Meskipun hari ini dia juga berinisial R, kalau dia paham terkait dengan agama, dia paham terkait dengan bagaimana membina rumah tangga itu menuju sakinah, mawaddah, warahmah, maka dia tidak akan berselingkuh. Itu dia tidak akan berselingkuh. Yang dilakukan oleh Rizky Bilar hari ini seperti dia memukul Lesti, smackdown Lesti, membanting Lesti, yaitu saya pikir salah satu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan seperti itu. Di dalam bahtera rumah tangga kita harus saling melengkapi kekurangan kita satu sama lain. Toh Allah sudah mengatakan, dia diciptakan dari jenismu sendiri agar kalian saling melengkapi. Artinya di situ kita saling melengkapi itu saling menerima kekurangan satu sama yang lain. Bukan malah jajan di luar rumah. Ya. Kalau laki-laki yang paham, maka dia akan menjadikan istrinya sebagai ratu dalam berumah tangga. Kalau laki-laki yang selalu istrinya menjadi bahan bulian, menjadi bahan tonjok-tonjokan, maka laki-laki tersebut menikah hanya karena hawa nafsu. Tetapi kalau laki-laki yang menikah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan memperlakukan istrinya seperti seorang ratu. Maka dia akan memperlakukan istrinya seperti dia memperlakukan ibunya juga. Nah, seperti itu. Dan apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar itu, kalau yang dilakukan oleh Rizky Bilar itu memalukan kita semua laki-laki di Indonesia. Dia memalukan, bukan dia memperlakukan itu, artinya sifatnya dia, karakternya dia, perbuatannya dia sama dengan semua laki-laki di Indonesia, kan tidak. Jadi berkomentar itu harus sesuai pada tempatnya. Karena semua laki-laki itu cara memimpin rumah tangga itu dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang memimpin dengan rumah tangga itu dengan cara yang kasar sehingga istrinya jadi korban. Ada yang mengerti tentang bagaimana menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Ketika kita menyelesaikan sebuah permasalahan dalam rumah tangga itu, jangan sampai tetangga kita juga yang sebelah ikut terganggu dengan situasi rumah tangga kita juga.
Seandainya kalau saya menikah nih ya, seandainya masih jomblo men. Kalau saya menikah, saya menganggap bahwa istri saya adalah orang yang paling cantik di muka bumi. Kalau saya menikah. Kenapa? Masih jomblo, saya belajar membaca buku terkait dengan romantika rumah tangga, membaca buku terkait dengan penjelasannya terkait dengan keharmonisan dalam rumah tangga, menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga, salah paham antara suami istri itu kita menyelesaikan dengan cara yang seperti apa. Itu kita belajar. Ya, meskipun saat ini masih jomblo, tetapi harus punya inisiatif untuk belajar ke sana. Kata orang menyediakan sebelum hujan, sediakan payung sebelum hujan, ya kan? Kata orang seperti itu. Agar apa? Agar ketika kita sudah diberikan hak otoritas, artinya anak ini diberikan kepada kita, itu pelepasan hak dari orang tuanya kepada kita. Maka kita menjaga anak orang ini seperti yang dijagakan oleh kedua orang tuanya. Orang tuanya bersusah payah menjaga dia dari kecil, merawat dia dari kecil sampai dewasa, sampai menyelesaikan sarjana. Nah, kita harus menjaga dia juga seperti itu. Di dalam rumah tangga otomatis ada perselisihan, ada salah paham antara suami istri, itu ada. Tetapi ketika ada laki-laki yang bijak, laki-laki yang dewasa dalam membina rumah tangga, maka dia akan menyelesaikan masalah dalam rumah tangga itu juga dengan cara yang baik. Bukan menyelesaikan dengan tonjokan, bukan menyelesaikan bukan menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga selesai di penyelesaian, istri jadi bonyok, dari pecah bibirnya, dari hidungnya keluar darah. Itu bukan cara menyelesaikan rumah tangga, permasalahan dalam rumah tangga itu bukan seperti itu, saudara. Dan juga apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar, jangan kalian para netizen menyamakan bahwa semua laki-laki itu sama. Itu namanya kedangkalan berpikir atau cacat berpikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan dalam Al-Quran bahwa dia diciptakan dari jenismu sendiri agar kalian saling melengkapi, saudara. Kalau kita paham tentang bagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, seorang istri diciptakan, seorang pasangan diciptakan dari jenis kita sendiri, ya kan? Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka kalau kita kerasin, maka akan patah. Kalau kita biarkan, maka tambah bengkok. Nah, cara kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga itu seperti apa? Agar istri kita itu bisa mentaati apa yang kita lakukan. Istri kita bisa memahami apa yang kita lakukan, saudara. Nah, ketika kita menjalani bahtera rumah tangga itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita harus mengangkat harkat derajat martabat seorang perempuan. Kita harus memahami karakter istri kita. Kita laki-laki itu bagaimana cara harus menyelesaikan permasalahan rumah tangga kita dengan baik. Semua orang tua mengharapkan anaknya diberikan kepada Anda sebagai hak Anda. Harapan orang tua cuma satu. Bawakan anak saya kemanapun engkau mau. Bawakan sampai ke dalam lubang semut sekalipun. Tetapi ingat, bawalah anak saya ke jalan yang benar sampai kalian berdua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, kawan. Itu kita membina rumah tangga. Dan para teman-teman yang masih jomblo seperti saya sekarang, mulai dari sekarang harus belajar terkait dengan membina rumah tangga. Sebelum hujan sediakan payung, saudara-saudara, agar menjaga anak orang itu dengan pri kemanusiaan. Begitu. Belajar, ada banyak sekali rekomendasi buku-buku yang menceritakan tentang rumah tangga yang harmonis, referensi-referensi yang menceritakan tentang bahtera rumah tangga yang baik dan benar menurut agama, menurut para ulama. Nah, itu kita belajar supaya di kemudian hari kalau kita menikah,
itu tidak terjadi seperti yang dilakukan oleh Rizky Bilar. Menurut saya selingkuh, ya, selingkuh itu menjadi hal yang lumrah. Kita tidak usah kaget dengan yang namanya selingkuh. Saya pikir kalau memang benar Rizky Bilar itu selingkuh, maka dia adalah salah satu laki-laki yang tidak sadar dengan dirinya bahwasanya di rumah dia itu ada istri dan anaknya. Dan perempuan yang diselingkuhin oleh Rizky Bilar juga tidak sadar bahwasanya si Rizky ini juga ada istri. Tapi mereka berdua terjebak dalam perangkapnya syaitan. Kenapa saya bilang selingkuh adalah merupakan hal yang lumrah dan kita tidak harus menyalahkan perselingkuhan itu. Perselingkuhan itu terjadi karena persetujuan dan komitmen antara dua insan sehingga perselingkuhan itu terjadi. Jadi jangan kita salahkan. Ya bagaimana cara hanya, ya kalau memang Lesti tidak mau lagi dengan si Rizky ya cerai. Tapi kalau Lesti masih sayang dan cinta sama Rizky, ya udah, baikin lagi, musyawarahkan lagi, saling memaafkan untuk membina rumah tangganya lagi ke depan seperti apa. Seperti itu kawan-kawan, para netizen yang ada di luar sana, jangan menyamakan semua laki-laki ya seperti Rizky Bilar. Jangan, semua laki-laki itu punya cara membina rumah tangga yang berbeda, punya cara pemahaman yang berbeda terkait dengan bagaimana cara merawat seorang perempuan yang menjadikan istrinya. Bagaimana cara menghargai seorang perempuan yang kelak melahir generasi-generasinya. Kita laki-laki harus memperlakukan perempuan dengan baik. Kenapa? Perempuan adalah rahim peradaban dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.